Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Kita akan berbicara soal perpanjangan kontrak dari pemain asal Mesir berusia 30 tahun, Mohamed Salah. Akhirnya ia menandatangani perpanjangan kontrak dengan The Reds Liverpool pada Jumat malam. Berita yang selama ini muncul ke permukaan bahwa buntunya negosiasi antara pihak Salah juga dengan agen Salah bersama dengan manajemen Liverpool, bahwa tidak ada titik temu untuk melihat ke depan dengan kontrak Salah atau bagaimana permintaan gaji Salah yang terus ada seakan tarik ulur, di mana Salah ingin menaikkan gaji dia tapi tetap belum ada kesepakatan, sehingga memunculkan rumors bahwa Salah pada musim panas ini akan meninggalkan Liverpool. Dan Liverpool memang harus melepaskan itu kalau tidak ada titik temu ini. Karena Salah hanya meninggalkan satu musim lagi sampai di 2023 bersama dengan Liverpool. Jika ini tidak terjadi, maka dia akan bebas transfer pada musim depan. Dan ini menjadi suatu kerugian bagi The Reds tentunya. Makanya, kalau memang ini gagal, The Reds harus bisa melepaskan ini agar dapat uang untuk masuk dengan transfer Mohamed Salah ke klub manapun yang menginginkan Mohamed Salah. Tapi memang saya ini sejak awal itu memang agak ragu ya bahwa Salah ini akan meninggalkan Liverpool. Selain Salah itu sangat mencintai Liverpool karena memang dia sudah mendapatkan tempat di Anfield. Ini sudah bagai rumah dia ya, yang sebenarnya bersama dengan keluarga tentunya bagi dia yang sudah bawa ke Liverpool, sehingga dia ingin tidak meninggalkan Liverpool ini. Dan yang dia inginkan memang hanya menaikkan gaji dia. Sehingga kalaupun itu tidak dia dapatkan, dia pasti akan menyesal juga. Apa boleh buat, memang harus bisa meninggalkan, dan pasti pukulan bagi kedua belah pihak karena Salah tidak ingin meninggalkan Liverpool, terlalu cintanya. Liverpool juga tidak ingin kehilangan sosok Salah yang sudah banyak berbuat tentunya. Di dalam, sejak dia datang dari 2017 dari Roma, sampai saat ini dia melakukan yang terbaik dengan 6 trofi yang dia dapatkan. Di IPL, di Piala Dunia Antar Klub, di Piala Super Eropa, ya, di Piala FA, di Piala Liga. Jadi luar biasa kalau bisa bicara dengan Mo Salah ini. Tapi dia harus bisa melihat ke depan tentang masa depan dia. Ya, bagaimana harus dia dapatkan dengan The Reds ini. Nah, ini yang membuat bahwa The Reds juga berpikir panjang kalau sampai kehilangan Mo Salah ini, karena memang pengaruhnya pasti ada. Sebelumnya Mane udah pergi. Ini kombinasi yang sangat kuat antara dua pemain Afrika, Mane Senegal dan juga Salah Mesir ini, karena kalau dilihat kekuatan Liverpool sejauh ini memang bermain secara tim, ada 11 pemain, tapi dua sosok ini sangat penting, sangat krusial dalam tim. Sehingga banyak gol-gol lahir dari kedua pemain ini. Bahkan kalau bisa melihat di 2018-2019 kalau tidak salah, ya, Mane dan Salah ini menjadi top skor saat itu secara bersamaan. Juga dengan pemain Arsenal yang sekarang sudah pergi ke Barca, Pierre-Emerick Aubameyang ketika itu. Jadi saya lihat betapa kuatnya kombinasi antara Mane dan Salah. Mane sudah pergi meninggalkan Liverpool lebih dulu dan berlabuh di Allianz Arena bersama dengan Di Roten, Bayern Munchen. Tinggal Salah ini. Jadi kalau sampai Salah lepas, pengaruhnya ada sampai musim depan, karena Liverpool ini sedang berambisi setelah gagal kemarin 1 poin di belakang City dalam perebutan gelar di IPL dan gagal juga di final Liga Champions menghadapi Real Madrid. Jadi mereka memang sedang berambisi untuk mengulangi hal yang sama yang mereka lakukan pada musim kemarin 2021-2022 dengan berada di garis depan untuk merebut hampir 4 gelar, tapi hanya 2 yang didapatkan di Piala Liga dan Piala FA. Nah, bagi Klopp tentunya harus menginginkan hal yang sama. Dan saya yakin Salah tidak akan dilepas. Pasti akan dikontrak. Ujungnya akan dapat. Dan benar. Akhirnya 350
juta euro yang dia akan dapatkan. Gaji dia dinaikkan menjadi sebuah sejarah ya, terpenting dan juga mungkin terbesar bagi Liverpool dalam soal memberikan gaji kepada seorang pemain. Ya, di era modern saat ini, dengan Salah mungkin akan mendapatkan sekitar 6,3 ya, miliar rupiah per pekan ya, bukan per bulan. Jadi luar biasa. Dan Salah sangat bahagia ketika mendengar kabar ini dan dia harus bisa menandatangani kontrak. Tidak tahu, memang masih bingung sampai kapan. Namun disinyalir ya bahwa Salah ini akan berada di Anfield atau bersama dengan Liverpool dalam rentang 3 musim ke depan. Jadi masih cukup lama ya untuk bisa melihat Salah ada di sana. Mungkin bisa bersamaan dengan Klopp berakhir pada 2026 dan dia akan berakhir juga. Kita akan lihat tentunya bagaimana perkembangan ke depan. Yang pasti bahwa Salah sudah menaikkan kontrak dan tetap stay bersama dengan The Reds. Itu yang penting bagi penggemar Liverpool dimanapun berada, bahwa mereka tidak akan kehilangan Salah. Kalaupun harus kehilangan Salah, harus direlakan paksa. Karena kan Salah tidak lebih besar dari Liverpool. Liverpool adalah Liverpool. Pemain hebat manapun bisa silih berganti pergi dan datang. Tetapi Liverpool tetap akan tinggal dengan kebesaran dia. Memang ada pukulan, tapi mereka pasti akan melupakan seiring dengan berjalan waktu. Namun ketika Salah ini datang dan sekarang menetap lagi dengan kontrak diperpanjang, kabar yang bagus. Ya, ini pasti disambut dengan luar biasa. Salah pun agak berseri-seri kelihatan, tersenyum sekali kalau melihat bagaimana dia mendengar dan melakukan perpanjangan kontrak ini. Sehingga dia akan terus bersama dengan Liverpool dan dia sudah mengatakan bahwa saya senang. Ini suatu hal yang hebat. Yang saya akan pikirkan ke depan adalah bagaimana bisa meneruskan karir bersama dengan Liverpool dan terus bisa mendapatkan trofi bersama dengan The Reds. Itu yang dia inginkan. Memang ada titik sebuah kesulitan di dalam perjalanan dia bersama dengan Liverpool akhir-akhir ini, terutama setelah mengakhiri musim 2021-2022. Agak galau juga. Ya, ada alot menurut dia. Tapi semua sudah berakhir. Semua sudah berlalu. Sekarang dia akan fokus bersama dengan Liverpool. Dia terus akan berjalan untuk bisa meraih sukses ke depan bersama dengan pasukan Jurgen Klopp ini. Jadi sudah selesai ya. Apapun yang harus dibilang bahwa Salah akan bermain di dalam starting 11 Jurgen Klopp. Posisi kanan akan ditempati oleh Salah, tinggal di depan ada Darwin Núñez dan di kiri kita tidak tahu ya, apakah Luis Diaz akan dimainkan atau Diogo Jota yang akan berada di sana. Tergantung Jurgen Klopp, bisa ada rotasi diputar-putar oleh Jurgen Klopp ya, karena kedalaman skuad oke, terutama di lini serang. Nah, selain ada Núñez, mereka juga masih punya Bobby Firmino. Memang sayang karena sejauh ini ada 3 pemain yang boleh dikatakan banyak membantu Liverpool untuk mencapai sebuah kesuksesan dan mereka sudah pergi. Selain saya katakan tadi ada Mane pergi ke Munchen, juga dengan Divock Origi, ya, the lucky man ini yang banyak memberikan andil terhadap Liverpool untuk bisa lepas dari ketegangan dan bisa meraih kemenangan. Ya pasti teman-teman sudah tahu juga, termasuk semifinal melawan Barca sebelum mereka bisa menjadi juara di UCL ya pada 2019. Dan dia pergi ke Milan, Divock Origi. Dan kemudian terakhir adalah Takumi Minamino yang juga banyak berjasa bersama dengan Liverpool, terutama pada musim kemarin di Piala Liga. Dia ada 3-4 gol yang dia buat, termasuk di Piala FA. Tapi pemain asal Jepang ini harus meninggalkan Liverpool karena memang kalau dia bersama agak sulit buat dia bersaing. Jam bermain dia berkurang, lebih banyak duduk di bangku cadangan, sehingga Minamino harus pergi. Dan Liverpool harus merelakan itu. Dia memilih untuk berlabuh di AS Monaco. Ini mantan klub dari Fabinho yang sebelumnya diambil Liverpool itu dari Monaco. Karena Monaco kita tahu bersama banyak melahirkan bintang-bintang, termasuk Kylian Mbappe juga dari Monaco. Jadi Liverpool dengan kehilangan 3 pemain ini tidak mengapa karena mereka bisa mendatangkan Núñez di garis depan. Fabio Carvalho juga datang dari Fulham, Calvin Ramsey juga ada di sana untuk melapis di belakang sama dengan Trent. Tapi inti dari semuanya, kabar yang paling bagus adalah dengan stay-nya seorang Mo Salah. Itu yang paling penting. Sehingga tenanglah bagi Klopp, bagi semua personel yang ada di sana, bahwa mereka tetap akan
berlari kencang pada musim depan. Nah, tinggal bagaimana kabar terakhir bahwa Klopp ingin mendapatkan 1 atau 2 pemain tengah. Sedang mereka pikirkan. Untuk mendatangkan Declan Rice terlalu mahal. Sulit bagi mereka. Ya, mungkin ada pemain Salzburg yang akan datang ke sana gelandang, tapi juga masih rumors yang berseliweran. Jadi belum begitu pasti siapapun yang akan datang. Tapi Klopp masih mengincar paling tidak 1 pemain untuk ada di tengah. Karena mungkin mengantisipasi Hendo yang sudah di atas 30. Ya, kemudian juga Milner yang mungkin hanya 1 tahun lagi kalau diperpanjang akan selesai. Sehingga mereka butuh penyegaran di tengah. Tinggal Fabinho yang sana, Thiago, ada Naby Keita. Dan mereka perlu 1 pemain lagi untuk ada di sana. Kalau Ox pergi, ya mereka juga akan kehilangan 1 pemain lagi. Tapi mereka masih punya 2 pemain muda yang sedang terus diganjot habis. Diberikan jam bermain oleh Jurgen Klopp. Harvey Elliott tentunya bersama dengan Curtis Jones. Tapi 2 ini memang belum memperlihatkan penampilan yang begitu luar biasa kalau bisa dikatakan. Namun perlu ada pemain gelandang yang bagus yang sudah jadi untuk bisa melapis Fabinho di sana dan Hendo. Ini yang dibutuhkan oleh Jurgen Klopp. Tapi kita harus tunggu siapa yang akan datang ke Liverpool di musim panas ini. Sampai di sini pembahasan saya dengan Mo Salah yang bersama dengan Liverpool paling tidak untuk 3 musim ke depan dengan gaji yang sudah bertambah dan sudah memenuhi keinginan hasrat dari seorang Mo Salah, sehingga memang dia berseri-seri tentu wajar ya. Dia sangat bahagia dengan kabar ini dan dia melakukan tanda tangan dengan Liverpool. Oke, ciao.